Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran biologi. Biasakan untuk menonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat untuk belajar biologi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas materi kultur jaringan. Jadi silahkan simak materinya sampai habis dan jangan lupa siapkan buku catatannya. Catat materi yang kalian anggap penting ya. Tahukah kalian apa itu kultur jaringan? Nah, ini sudah ibu tampilkan gambar nih. Kira-kira dapatkah kalian menjelaskan apa sih kultur jaringan itu? Jika belum tahu juga, mari kita pelajari bersama-sama ya. Kultur jaringan dalam bahasa Inggris disebut juga tissue culture. Kultur adalah budidaya, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dilihat dari asal katanya, jadi kultur jaringan itu budidaya tanaman, tapi menggunakan suatu jaringan dari tanaman itu sendiri. Nah, pengertian dari kultur jaringan secara lengkap adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman. Jadi, yang diisolasi bisa dari jaringan akarnya, batang, daun, dan mata tunasnya. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh seperti hormon secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya. Misalnya botol-botol kaca pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Bu, kok jaringan bisa ditanam dan tumbuh sama seperti indukannya? Kenapa demikian? Nah, jadi tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi. Apa itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan setiap sel pada tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Jadi gitu, kenapa ada yang namanya kultur jaringan? Bermulanya karena adanya teori yang namanya totipotensi. Setiap sel pada tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk tumbuh. Teori totipotensi ini dikemukakan pada tahun 1898 oleh seorang ahli fisiologi Jerman yang bernama Gottlieb Heberlein. Nah, beliau disebut juga sebagai bapak kultur jaringan. Lanjut kita bahas tahapan kultur jaringan. Kultur jaringan ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama ada pembuatan media, yang kedua ada inisiasi, selanjutnya sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan yang terakhir ada aklimatasi. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari pembuatan media. Media ini merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan itu bisa berupa padat atau cair. Komposisi media yang digunakan bergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan itu biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Media yang sudah dibuat dan sudah jadi tadi kemudian ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca atau juga bisa dengan memakai cawan Petri. Tahap yang kedua adalah inisiasi. Inisiasi itu pengambilan eksplan. Eksplan itu sendiri adalah irisan sel atau jaringan tanaman dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Nah, bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan itu biasanya adalah tunas. Selanjutnya adalah sterilisasi. Jadi, pembuatan kultur jaringan itu dilakukan di tempat yang steril, yaitu laminar airflow atau meja kerja steril yang mana nanti fungsinya itu meniupkan udara yang steril secara kontinu. Sterilisasi yang dilakukan terhadap peralatan itu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Selain alat dan tempat yang digunakan, laboran yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Langkah berikutnya yaitu multiplikasi.
atau perbanyakan. Jadi kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media ini yang namanya multiplikasi. Kegiatannya masih sama, dilakukannya di laminar airflow kabinet untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan kegagalan pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi tadi yang sudah ditanamin eksplan diletakkan pada rak-rak dan diletakkan di tempat yang steril pada suhu kamar. Selanjutnya yaitu pengakaran. Pengakaran adalah fase saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar, yang mana ini menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada aklimatasi. Aklimatasi ini kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Nah, pemindahannya ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu awalnya dia diberi sungkup dulu. Sungkup itu seperti pelindung plastik. Berikut Ibu lampirkan tahapan pertumbuhan yang terjadi pada kultur jaringan. Selain materi yang Ibu jelaskan, ternyata kultur jaringan memiliki keunggulan dan juga kekurangan. Tugas untuk kalian, silahkan tuliskan pada kolom komentar disertai dengan nama dan juga kelas 3 kelebihan dari kultur jaringan dan juga 3 kekurangan dari kultur jaringan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.